Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Akmal, dan saya didampingi dua teman saya, ada Ahmad Zaini dan Sultan Surya. Kami pertama akan membahas tentang tindak pidana korupsi. Untuk tindak pidana korupsi sendiri, secara harfiah, korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk. Jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Selanjutnya, tindak pidana korupsi dalam undang-undang dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang, berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, di mana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Namun, pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya. Unsur tindak pidana. Jadi unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsurnya itu secara melawan hukum. Lalu yang kedua, memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu sebab-sebab tindak pidana korupsi, yang pertama menurut Sarlito Sarwono, jadi ada dua. Yang pertama dorongan dari dalam diri sendiri, yaitu kayak keinginan hasrat, kehendak, dan sebagainya. Yang kedua ada rangsangan dari luar, kayak dorongan teman, atau adanya kesempatan, atau kurang kontrol, dan sebagainya. Lalu menurut Andi Hamzah, sebab-sebab tindak pidana korupsi, yang pertama itu adanya karena pegawai negeri ini gajinya kurang. Jadi dibandingkan dengan kebutuhannya yang meningkat, gajinya kurang gitu. Lalu yang kedua adalah latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi ini. Jadi kultur di Indonesia ini yang menyebabkan korupsi itu meluas. Lalu ada manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi. Yang terakhir, modernisasi pengembangbiakan korupsi. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas tentang sebab-sebab tindak pidana korupsi menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disingkat BPKP. Ini ada dalam bukunya yang berjudul Strategi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama ada aspek individu. Nah, aspek individu ini ada poin-poinnya lagi. Yang pertama itu ada sifat tamak manusia. Jadi orang itu melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar gitu untuk memperkaya diri. Nah, itu unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamaknya dan rakusnya. Lalu ada moral yang kurang kuat. Jadi seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda gitu kan. Untuk melakukan korupsi yang berasal dari atasan, teman, atau bawahnya juga gitu. Lalu yang ketiga, ada penghasilan yang kurang mencukupi. Jadi kalau pegawai dari suatu pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia kan butuh penghasilan yang banyak gitu. Jika penghasilannya kurang, maka dia akan berpotensi untuk melakukan korupsi. Terus ada kebutuhan hidup yang mendesak. Dalam kehidupan seseorang kan pasti ada aja situasi yang mendesak, ada masalah. Nah, keterdesaan ini yang membuka ruang seseorang itu untuk mengambil jalan pintas, antara lain untuk korupsi. Yang terakhir ada gaya hidup yang konsumtif. Nah,
tergantung orangnya juga ini kalau gaya hidup yang konsumtif. Soalnya mungkin ya di kota-kota besar banyak lah yang gaya hidupnya seorang itu konsumtif. Jadi banyak yang pengen jajan ini itu dan lain-lain. Lalu yang poin 6 karena malas dan tidak mau kerja. Nah, karena malas dan tidak mau kerja, jadi orang mau enaknya aja tinggal korupsi gitu. Lalu ada mungkin poin yang ketujuh ada ajaran agama yang kurang diterapkan. Karena gini, kalau orang religiusnya kurang, agamanya kurang, maka dia akan berpotensi korupsi karena bangsa religius itu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun gitu. Lalu itu ada aspek dari individu pelaku, yang kedua ada aspek organisasi. Nah, kalau aspek organisasi ini yang pertama kurangnya adanya sikap keteladanan pimpinan. Jadi pimpinannya kurang teladan. Ya seperti lembaga formal maupun informal ya yang mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya, bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalkan berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya itu akan mengambil korupsi juga gitu. Lalu yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya itu punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Jadi apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan situasi yang tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Yang ketiga ada sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai. Jadi pemerintah umumnya itu belum merumuskan dengan jelas visi dan misi diembannya ya, dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna untuk mencapai misi tersebut gitu. Lalu yang keempat ada kelemahan sistem pengendalian manajemen. Jadi manajemennya lemah. Salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi adalah tindak pidana korupsi adalah semakin longgar atau lemah pengendalian manajemen tersebut atau organisasi tersebut akan semakin terbuka perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Lalu poin terakhir ada manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Jadi kebanyakan pada umumnya itu manajemen kan selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Gitu. Yang ketiga ada aspek tempat individu dan organisasi berada. Yang pertama ada nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat itu tidak kritis pada kondisinya. Jadi contohnya dari mana kekayaan itu didapatkan. Gitu. Lalu untuk poin B, masyarakat kayak kurang menyadari sebagai korban atau sebagai korban utama dari korupsi gitu loh. Masyarakat itu masih kurang menyadari bila yang paling penting, yang paling dirugikan dalam korupsi itu sebenarnya masyarakat. Masyarakat itu selalu beranggapan gini, yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila dipikir-pikir lagi, yang rugi kan adalah masyarakat. Soalnya masyarakat juga ada pajak, ada proses anggaran pembangunan gitu kan. Gitu. Terus kalau misalkan anggaran pembangunannya berkurang karena dikorupsi kan tidak maju-maju. Gitu. Lalu yang poin ketiga ada masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Jadi gini, setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Oke, hal ini kayak kurang disadari gitu oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlihat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara terbuka namun tidak disadari. Lalu poin yang keempat, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat itu aktif. Nah, karena masyarakat ini umumnya pasif, jadi masyarakat itu beranggapan kalau korupsi ini tanggung jawab pemerintah aja gitu. Padahal masyarakat itu punya tanggung jawab juga. Bila masyarakat mau melakukan laporan atau apa gitu. Untuk poin yang kelima yang terakhir, aspek peraturan perundang-undangan korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan itu yang mencakup adanya peraturan yang monopolis lah gitu, yang hanya menguntungkan pihak-pihak penguasa, kayak kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, terus penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu,
Lalu lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya untuk subjek tipikor, subjek tindak pidana korupsi akan dijelaskan oleh teman saya Sultan Surya. Silahkan, dipersilahkan. Subjek tindak pidana tipikor dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri. Lalu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri. Kemudian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri. Tipikor tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. A. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. B. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. C. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan dari negara atau daerah. D. Orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Atau E. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal fasilitas dari negara atau masyarakat. Tindak pidana korupsi oleh bukan pegawai negeri. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri dapat dilihat dari perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri sebagaimana bunyi pasal 2 UU PTPK, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri maupun bukan oleh pegawai negeri. Tindak pidana korupsi dikatakan dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri dan bukan pegawai negeri apabila masing-masing telah melakukan elemen daripada tindak pidana korupsi itu. Tindak pidana demikian dapat menimbulkan diadakannya peradilan koneksitas bila mana pegawai negeri yang terlibat adalah anggota ABRI. Peradilan koneksitas ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur dalam pasal 25 ayat 1 yang berbunyi, tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dengan kekecualian yang ditetapkan dalam pokok kekuasaan kehakiman. Konsep dan bahaya korupsi. Yang pertama adalah bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri, bahkan tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Yang kedua atau B, bahaya korupsi terhadap generasi muda. Efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal yang biasa atau bahkan menjadikan budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaan seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Yang C, bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya mereka tidak akan patuh dan tuntut pada otoritas mereka. Yang D, bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi, seperti penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan lain-lain.
Yang E, bahaya korupsi bagi birokrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiensinya birokrasi yang meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Hambatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggara negara dan pemerintah yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagai mestinya. Yang B, hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya masih ada sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi. Campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang C, hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang D, hambatan manajemen. Hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, komitmen yang paling tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagai mestinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Saudara Sultan, yakni tentang langkah-langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu yang A adalah mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar. Yang B adalah memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Kemudian yang C adalah meningkatkan keberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip rule of law, memperkuat budaya hukum, dan memperdayakan masyarakat dalam proses dan pemberantasan korupsi. Yang D adalah tampaknya memasukkan ke lembaga masyarakat atau penjara bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga permasyarakatan. Asal narapidana korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga permasyarakatan. Oleh karena itu, muncul istilah lembaga permasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Yang E adalah penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan dengan terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Kemudian, klasifikasi perbuatan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah memberantas keuangan
Yang pertama adalah memberantas keuangan negara. Merugikan keuangan negara. Sorry. Yang menurut pasal 2 ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit yakni 200 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Kemudian suap menyuap. Menurut pasal 5 ayat 1 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak adalah 250 juta rupiah. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Menurut pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit yakni 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pemerasan. Menurut pasal 12 huruf E, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kelima adalah perbuatan curang. Menurut pasal 7 ayat 1 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu pembuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Kemudian yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Pasal 12 huruf I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau pembagian ditugaskan untuk mengurus pengawasnya atau pengawasnya. Yang terakhir adalah gratifikasi. Menurut pasal 12B, yakni setiap gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A adalah yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang B adalah yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Kemudian adalah optimalisasi pemberantasan korupsi. Yang A adalah peningkatan integritas dan
yang pertama adalah peningkatan integritas dan etika penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Lemahnya integritas dan etika penyelenggara atau aparatur negara menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atas kekuasaan. Aparatur negara merupakan faktor utama keberhasilan pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Tanpa aparatur yang berintegritas dan beretika, mustahil program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, salah satu aspek utama dari program reformasi birokrasi ialah reformasi aspek sumber daya manusia atau SDM. Karena aspek ini yang nantinya akan mengimplementasikan atau menggerakkan semua program reformasi birokrasi. Kemudian yang kedua adalah pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan bebas KKN. Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk menata ulang birokrasi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi awalnya mencakup 3 aspek pokok, yaitu kelembagaan atau organisasi, kemudian ketata laksanaan atau business proses, dan yang terakhir adalah sumber daya manusia atau aparatur. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan perubahan tata laku atau behavior sebagian abdi negara atau masyarakat. Setiap aparatur negara harus memiliki perilaku terpuji, terutama pada saat menjalankan tugas dan fungsinya. Aparatur negara harus mampu memberi tauladan kepada masyarakat, terutama dalam hal ketaatan dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Jangan sampai aparatur negara justru melakukan pelanggaran hukum. Terlebih lagi, bila aparatur negara tersebut adalah aparatur penegak hukum. Dan kemudian yang ketiga adalah pembangunan budaya anti korupsi masyarakat dalam rangka membangun sikap dan mental masyarakat yang anti korupsi. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN pada hakikatnya tidak bisa hanya dilakukan oleh aparatur negara atau instansi pemerintah, sebab pada hakikatnya stakeholder pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN ada 3, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara atau pemerintah, konsepsi pemerintah pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat. Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta dan yang aktif dan interaksi dalam sistem pasar seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal dan masyarakat. Dalam konteks kenegaraan, kelompok masyarakat pada dasarnya berada di tengah-tengah atau di antara pemerintah dan perseorangan yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yaitu timbul efek jera bagi koruptor dan mencegah calon koruptor. Pencegahan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan fondasi utama berjalannya suatu demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintah yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, kepastian hukum juga sangat diperlukan bagi kalangan usaha dalam berinvestasi dalam suatu negara. Sebab tanpa adanya kepastian hukum, maka resiko berusaha tidak dapat diprediksi hingga dapat menurunkan iklim investasi. Kecilnya angka investasi akan memperkecil lapangan kerja bagi masyarakat baru, sehingga akan menjadi banyak pengangguran yang berpotensi menimbulkan ancaman dan gangguan bagi keamanan. Di sini adalah contoh-contoh tindak pidana korupsi yang dipenjarakan, yang tertangkap.
kebenaran dan kepastian mengepung, dan di antara uang dan kuasa yang mengepung. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.